Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini guys, kita bakal ngebahas lagi sebuah website seperti kalian lihat di samping ini guys ya. Jadi nama aplikasi ataupun websitenya itu adalah Ciputra Development. Oke. Sebenarnya kalau kita tahu ya guys ya, nama Ciputra itu udah bukan nama yang asing lagi, bukan hal yang baru gitu ya guys ya. Apalagi di bidang konstruksi ya, entah dia pembangunan perumahan ataupun juga ada pembangunan gedung-gedung bertingkat, mall dan segala macamnya ya guys ya di bidang konstruksi dan juga seputaran itu. Bahkan juga kalau kalian tahu kan ada Ciputra Group gitu ya. Itu juga bisa dibilang karena namanya yang sudah sangat terkenal di bidang itu udah bukan hal baru lagi ya guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Ciputra ini adalah bagian dari Ciputra yang gue tadi bahas gitu ya guys ya. Terus kalau misalnya kalian, oh apaan sih, ngomong apa sih gitu kan, gampang banget ya, sekarang tinggal searching aja di Google gitu ya. Ciputra adalah nih AI langsung ngasih kayak ringkasan ya. Ini namanya Ciputra segala macam, wirausaha dan mendirikan Ciputra Group ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat itu ya. Jadi bukan perusahaan baru. Nah, kemudian di sini guys nih ada ciputradevelopment.com. Kalau kita klik, ini website yang aslinya. Oke. Kalian perhatiin baik-baik untuk nama website ya di atas guys, ciputradevelopment.com. Oke. Terus kalau yang tadi yang gue bahas tadi namanya Ciputra nih di sini ya, Ciputra Development. Tapi nama websitenya Ciputra Development intv.com. Ada INV-nya alias biasanya investasi gitu ya. Terus logonya seperti ini guys ya, kalian lihat, perhatikan baik-baik. Nah, kalau yang di website aslinya ini logo Ciputranya seperti ini. Ini beda ya guys ya. Walaupun untuk nama websitenya dia tinggal namahin di sini INV ya. Oke, ini menurut gue udah bukan kali pertama aplikasi manajemen skema Ponzi ngambil nama-nama perusahaan besar ya dipindahkan ke dalam aplikasi tipu-tipunya gitu ya. Dengan nama-nama perusahaan besar inilah yang membantu mendongkrak untuk nama dari aplikasi ataupun website investasi Ponzi itu guys ya. Terus juga dari nama-nama perusahaan besar ini biasanya cenderungnya bakal lebih gampang target market pasarnya, dalam arti kata korban-korbannya yang mau nanti jadi target mereka itu bakal lebih gampang, karena nanti dia akan bilang, oh kita terafiliasi dari Ciputra Development, oh kita memang bagian dari Ciputra Group, oh kita memang ya begitu ya kata-katanya. Padahal kalau kita lihat ini udah jelas banget dua hal yang sangat amat berbeda ya guys ya. Kalau kalian lihat juga di sini untuk logonya kayak begini, yang ini logonya begini gitu ya guys. Ini udah sering kali banget ngambil nama perusahaan-perusahaan besar ya aplikasi Ponzi itu dipindahin ke website tipu-tipunya. Dan ini untuk website aslinya ya. Website dari Ciputra itu sendiri, ini yang aslinya. Oke. Kita balik lagi ke website tipu-tipunya. Ini kurang lebih tampilan untuk daftarnya kayak gini aja guys. Masukin nomor telepon. Di sini gue coba daftar pakai nomor telepon asal-asalan yang memang biasa gue gunakan gitu ya. Buat kalian yang mau daftar ke aplikasi kayak gini, pakai nomor telepon kerja, nomor telepon kantor, nomor telepon yang kalian gunakan untuk bisnis atau segala macamnya, wajib hati-hati ya kalau misalkan di kemudian hari ada orang-orang yang mencoba menelpon kalian gitu ya, mencoba untuk menghubungi kalian, iming-iming kalian dapat hadiah, kalian menang reward, kalian dapat bonus, dapat motor, mobil, kulkas segala macam dari pihak-pihak lain gitu ya guys. Kalian wajib hati-hati karena biasanya nomor telepon kalian itu terrecord dari kalian suka daftar ke aplikasi-aplikasi kayak gini guys ya. Oke, seperti kalian lihat juga gue bisa daftar dengan menggunakan nomor telepon asal-asalan aja udah bisa masuk ke dalam websitenya. Itu artinya memang kayak
websitenya ya cek-cek aja ya guys ya. Ya, namanya aplikasi Ponzi ngapain harus beribet-ribet, ada verifikasi, ada ini, ada itu, nggak perlu ya guys ya. Jadi udah langsung bisa masuk. Nah itulah apa ya, bisa dibilang ciri kalau aplikasi ataupun website ini ya ecek-ecek gitu ya, tipu-tipu aja. Terus kalau kita lihat ini tampilannya kurang lebih kayak begini, dan yang bikin fantastisnya adalah kalian lihat di bagian bawah ya. Udah ada OJK, Bapepti, ada Fintech Indonesia. Ini mohon maaf nih, karena pada dasarnya kan Ciputra itu adalah perusahaan tadi ya gue bilang untuk kalau kita lihat di bentar nih ya, dikenal rajanya properti di Indonesia ya. Nah tiba-tiba dia ada OJK, ada Bapepti, ada Fintech. Ini kan gak jauh-jauh dari keuangan ya kan. Berarti ini udah ada masuk ke ranah sana. Tapi apakah iya? Ini kalau kita klik nih cuma tempelan gambar doang guys. Dan kalau memang dia memang diawasi oleh OJK, Bapepti, dan ini Fintech gue kagak ngerti maksudnya dia terdaftar atau apa gitu ya. Kan di OJK itu kalau kita sudah punya izinnya ada nomornya guys. Nomornya, tahun berapa, dan segala macam ya gitu kan. Ada surat keputusannya. Ini dilampirin dong harus ya, atau enggak nomornya dicantumin di sini supaya kita bisa cari tahu juga. Dan Bapepti juga sama guys ya. Coba deh dimasukin gitu. Jadi bukan cuman asal tempelan foto-foto kayak begini aja gitu ya. Terus kalau yang gue perhatiin lagi, karena kan dia dasarnya adalah perusahaan properti ya. Kalaupun udah berbasis IPO ya kan, tapi kalian juga belinya itu di beberapa platform yang sudah memang diawasi gitu ya, entah OJK ataupun Bapepti, bukan dari si Ciputranya sendiri. Mungkin iyalah ya, tapi kan nggak mungkin dong kalian investasi ya sekelas di Ciputra. Nih kalian lihat 500.000 sekali lagi 550.000 ya, that simple guys. Kayak 550.000 di Ciputra ngapain? Oke lah kalau ini adalah sebuah sahamnya IPO, kalian beli sahamnya Ciputra, tapi kan dia aplikasi sebelah yang lain gitu kan, bukan langsung ke si Ciputranya nih kan, lucu. Terus kalau kita lihat dari keuntungan yang diberikan, ini mohon maaf lagi nih ya, durasi 81 hari ya kan, ROI-nya 5,3 sekian, oke lah. Penghasilan hariannya 360.000. Total pendapatannya 29 juta sampai 81 hari dari modal awal 50.000. Ini mohon maaf ya, nggak perlu OJK yang ngecek ini. Gua pun kalau jadi OJK ini keuntungannya nggak logis ya. 2L OJK, logis dan legal. Ini kalau kita lihat dari keuntungan yang diberikan, ini sudah tidak logis guys. Bayangin ini 0,5% sendiri keuntungannya per hari 300. Ya, ini udah gak masuk akal, apalagi ya ininya semakin besar kalian deposit, semakin besar juga keuntungan yang diberikan. Oke, terus kita lihat ke hadiahnya. Nah nih ya, gak jauh-jauh ya aplikasi Ponzi udah pasti ada beginian nih. Nih ya. Oke, level 1, 2, dan 3 nih ya. Oke, ini investasi level pertama dapat 5.000 rupiah. Nah namanya aplikasi Ponzi yang gak jauh-jauh, sebenarnya duitnya itu dari duit member lain yang sudah deposit dan pakai kode referral orang tersebut ya guys ya. Misalkan kalian daftar menggunakan referral gue ya kan, gue pakai kalian pakai kode referral gue, kalian klik, kalian deposit, tinggal dicek kalian itu level pertama dari gue atau level kedua atau level ketiga. Kalau level pertama yang benar-benar gue yang mengundang kalian, itu gue dapat 3,4%. Gede banget guys, kalian deposit 100.000 ke gue udah 34.000 gitu kan. Itu udah cara yang sangat amat mudah banget dapetin duit ya, apalagi Ponzi ya. Tapi pada dasarnya entitas manusia sih nggak main kayak gini sih harusnya ya. Dan kalau kita lihat lagi tugas-tugasnya nggak jauh-jauh dari apa? Dari mengundang dang gitu kan, mengundang orang. Nggak jauh-jauh dari itu ya, intinya adalah memang udah kelihatan banget Ponzi-nya. Karena aplikasi Ponzi itu bukan tujuan utama keusahanya, bukan. Tapi tujuan utama mereka adalah gimana caranya bisa mengundang orang lain. Semakin banyak member, semakin banyak orang deposit, ada kenyang gitu ya.
Oke, nanti bagian diskusi. Ya, begini aja settingannya guys, bukti-bukti penarikan. Terus kalau kita lihat di sini, apakah udah diawasi oleh OJK di sini ya? Iya, tapi mana nomornya mana? Bukan yang ini. Terus tentang perusahaan juga tidak ada, gitu ya guys ya. Yap, ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lihat grup Telegramnya, coba kita cek ya guys ya. Oke, dan ini juga untuk grup Telegramnya mereka, bukti-bukti penarikan aja supaya orang awam mau tertarik join ke dalam investasinya. Terus kalian bisa lihat ya referral seperti ini, gak jauh-jauh dari aplikasi money game skema Ponzi. Dan di video gue ini gue cuma bisa mengingatkan kalian untuk berhati-hati kalau kalian diajak ke dalam investasi seperti ini ya guys ya. Karena ujung-ujungnya bukan kalian yang untung, hanya sebagian orang aja yang diuntungkan di dalam aplikasi ini. Sisanya apa? Jadi korban, ditipu. Emang sekarang masih bisa penarikan, masih aman-aman aja. Masih bisa dibuka websitenya, tapi nanti nggak ada yang mau bertanggung jawab ya. Jadi lebih baik kalian hindari. Dan mungkin itu aja. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye-bye.